Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. Nah, isi dari video kalian bisa lihat di description box. Yang pertama, kita akan belajar apa itu VLAN. VLAN adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Fungsinya yaitu untuk memanage dan membagi broadcast domain. Kita bisa lihat di sebelahnya ada contoh switch dan beberapa PC. Nah, di sini terlihat ada sebuah switch dan juga beberapa PC. Di sini PC-nya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada di sini adalah engineering 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dan programming di sini ada 192.168.20.0/24 dan marketing 30 ada IP-nya ada 192.168.30.0/24. Nah, contoh di sini, misalnya di sini PC 1 akan mengirimkan data ke PC 2. Lalu PC 1 akan mengirimkannya ke switch, lalu ke PC 2. Di sini PC 3 tidak mendapatkannya karena sudah berbeda domainnya. Nah, itu merupakan salah satu fungsi VLAN, yaitu untuk memanage setelah dikonfigurasi dan membagi broadcast domain. Ini secara fisik switch-nya cuma satu, tapi secara logika switch-nya ada 3 yang terhubung pada satu ini. Nah, di sini kita akan mempraktekkan tentang VLAN. Kita buat topologi. Topologi ruang 1 dan ruang 2. Nah, di sini sudah ada 6 PC, lalu kita tambahkan switch-nya. Cara agar cepat menyambungkan kabelnya, klik CTRL lalu klik kabelnya. Nah, terlihat di sini bisa cepat. Kita klik dulu. Nah, di sini kita akan memberi IP-nya di VLAN 10 192.168.10.0/24. Sementara di VLAN 20 atau orang kedua kita akan beri IP 192.168.20.0/24. Nah, kita akan beri nama di sini VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya ke masing-masing PC. Di sini PC 1 berarti IP-nya 192.168.10.1 slice-nya karena slice 24 jadi next mask-nya 255.255.255.0. Lalu PC 2 IP-nya enter, lalu
Setelah itu kita juga masukkan IP untuk ruang kedua atau VLAN 20 192. Karena size-nya 224, jadi subnet mask-nya 255.255.255.6. Nah, jika sudah dikonfigurasi semua, kita masuk ke switch, lalu ke menu CLI ini, lalu di sini klik enter. Di sini kita masukkan komennya enable, lalu config. Nah, jika sudah di menu global configuration, kita ketik VLAN 10. Kita masukkan dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dulu. Lalu klik enter. Nah, jika ada seperti ini, kita namakan VLAN 10 ini name programming misalnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik enter, lalu X. Untuk mengetahui VLAN 10 ini sudah masuk atau belum, kita ketikkan perintah do show VLAN brief. Klik enter. Nah, di sini terlihat VLAN 10 programming itu sudah aktif, tapi interface-nya belum masuk ya. Jadi, untuk memasukkan interface ke VLAN 10 ini, kita bisa ketik interface FA01 tadi. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kita klik enter lagi. Nah, di sini yang kedua switch port akses VLAN 10. Nah, kita klik exit. Lalu kita masuk lagi untuk yang interface 02 interface FA02. Lalu klik enter, lalu klikkan lagi perintahnya switch port mode akses. Klik enter, lalu port akses VLAN 10. Nah, di sini kita exit sekali, lalu masuk ke interface FA03 switch. Lalu ketik port akses VLAN 10. Klik enter, lalu exit sekali. Nah, untuk mengetahui apakah interface ini sudah masuk ke VLAN 10 programming, kita bisa ketikkan lagi do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri VLAN 10 programming interface-nya sudah masuk. Di sini ada FA01, FA02, FA03. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan VLAN yang 20 ini atau yang di ruang 2. Caranya sama seperti tadi, ketikkan VLAN 20, lalu ketik enter. Nah, di sini kita bisa masukkan name marketing ya, misalnya. Lalu kita klik enter lagi, lalu exit. Kita masukkan interface yang di ruangan 2 yang terhubung ke switch. Kita masukkan interface PC yang ada di ruangan 2. Nah, PC 4 interface-nya FA04, FA05 dan FA06. Nah, kita masukkan interface
Nah, jika berurutan cara cepatnya tanpa harus satu-satu interface-interface-nya dimasukkan, kita bisa mengetikkan interface range FA04 sampai 6. Nah, di sini kita bisa klik enter. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yang switch port mode akses. Lalu enter. Nah, di sini switch port akses VLAN 20. Lalu kita klik enter, lalu exit sekali. Dan kita bisa lihat di komennya, kita akan melihat apakah VLAN interface di VLAN 20 sudah masuk atau belum. To show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini VLAN 20 marketing interface-nya sudah masuk semua, yaitu FA04, FA05, dan FA06. Nah, untuk mengetahui, di sini kita akan mencoba mengirimkan paket. Kalian bisa klik tab simulation ini. Lalu kita akan mencoba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini paketnya masih berupa ARP belum XCMP, yang artinya PC 1 dan PC 3 itu belum berkenalan. Kita coba perkenalan. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu di switch akan dikirimkan lagi atau mencari alamat PC 3. Nah, di sini PC 2 menolak karena PC 1 memang mengirimkannya hanya untuk PC 3. Lalu PC 3 nya juga menerima. Setelah itu PC 3 akan mengirimkannya lagi ke switch, lalu di switch ini akan dikirimkan lagi ke PC 1. Nah, sekalian lihat sendiri di sini paketnya dari ARP sudah menjadi ICMP, yang artinya antara PC 1 dan PC 3 itu sudah berkenalan. Kita delete. Nah, kita akan mencoba yang di VLAN 20 atau di ruangan 2 ini, dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini bisa terlihat masih ARP, lalu PC 4 akan berkenalan dengan PC 5. Nah, dari PC 4 ini akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 5. PC 6 menolak karena alamatnya hanya berupa PC 5. Lalu PC 5 akan menerimanya, setelah itu akan mengirimkan kembali ke switch, lalu di switch akan dikirimkan kembali ke PC 4. Nah, terlihat di sini juga sudah ICMP. Itu saja. Lalu di sini kita akan membuat topologi yang kedua, sama seperti yang ini. Untuk mempercepat mengambil PC, kita bisa ketik CTRL lalu ketik PC-nya. Nah, di sini bisa langsung tanpa harus ke sini. Lalu kita akan tambahkan PC. Lalu kita akan tambahkan switch. Di sini kita bisa memakai kabel. Ini juga kita akan memisahkannya antara VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, di sini kita akan memisahkannya. Nah, kita akan memberikan IP sama seperti di ruangan 1, yaitu 192.168.10.0/24. Di PC VLAN 20 juga sama. Akan menambahkannya di sini VLAN 10.
VLAN 20. Nah, di sini kita juga akan mencoba mengkonfigurasi PC-PC di ruangan 2. Masuk ke desktop, masukkan IP-nya. Nah, karena IP 1-3 sudah dipakai, jadi kita memakai 4. Karena size 24, jadi subnet busnya default atau sama. Nah, untuk yang VLAN 20 juga sama, kita konfigurasi. Nah, di sini setelah membuat topologi di ruang kedua, kita akan belajar tentang terang. Terang itu tulisannya seperti ini. Terang. Nah, apa itu terang? Nah, kita akan belajar juga tentang terang. Terang ini fungsinya menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Atau sebaliknya, dari switch 2 ke switch 1. Atau dengan kata lain, VLAN berapa saja yang bisa diizinkan untuk lewat sini. Nah, kita akan menghubungkan dari switch 1 ke switch 2. Namun sebelum kita menghubungkan dari switch 1 ke switch 2, kita konfigurasiin dulu untuk VLAN berapa saja yang ada di ruang 2. Kita ketik enable, masuk ke config, lalu kita ketik VLAN 10, enter, lalu sini namanya kita samakan saja seperti di ruang 1 Pro Gaming. Lalu kita klik enter, lalu di sini kita X sekali, lalu kita masukkan interface yang ada di ruang atau VLAN 10. Interface, kita lihat dulu, ini interface FA01, FA02, FA03. Di sini di ruang 10 ada FA04, FA05, dan FA06. Berarti cara cepatnya interface range FA01 sampai FA03. Enter, lalu ketikkan port mode akses, lalu port akses VLAN 10. Lalu ketik enter, kita X sekali. Nah, di sini kita masuk langsung saja ke VLAN 20.
namanya kita samakan, yaitu marketing. Kita klik enter, di sini kita keluar sekali. Lalu interface interface range FA04 sampai 6. Kita klik enter, lalu masukkan switch port mode akses. Klik enter, lalu port akses VLAN 20. Lalu kita klik enter, kita X sekali. Di sini kita harus melihat apakah VLAN 10 dan VLAN 20 dan interface-nya sudah masuk atau belum. Do show VLAN brief. Nah, terlihat di sini VLAN-nya dan juga interface-nya sudah masuk. Lalu kita bisa ke yang terang tadi. Nah, untuk terang ini, komen yang harus dimasukkan itu ketik enable lalu config. Ketika kita sudah masuk di mode global configuration, kita ketik. Tapi sebelum masuk sini kita perlu tahu interface yang terhubung antara switch 1 dengan switch 2 itu masuk ke interface berapa. Nah, di sini terlihat masuk ke interface FA07. Lalu kita masuk lagi ke interface FA07. Lalu kita klik enter. Di sini kita bisa menuliskan komen switch port mode terang ya. Nah, di sini kita enter, lalu kita bisa ketikkan exit sekali. Nah, di sini kita bisa melihat apakah mode terang ini sudah masuk atau belum dengan ketikkan do show interface terang. Nah, klik enter. Nah, di sini terlihat interface 07 sudah dalam mode terang. Untuk di ruangan yang 2 juga sama ya teman-teman, kita harus mengkonfig mode terang ini. Kita ketikkan enter, lalu kita ketik interface FA07. Lalu di sini switch port mode terang. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita lihat do show interface terang. Kita klik enter. Nah, di sini di ruangan 2 atau di switch 2 mode terangnya sudah on ya. Lalu setelah itu kita akan melakukan ping dari VLAN 10 yang di ruang 1 ini ke VLAN 10 yang ada di ruangan 2 ini. Caranya kita ketik tab simulation, lalu kita masukkan paketnya. Misalnya kita akan mencoba dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini paketnya bisa terlihat masih ARP, lalu kita kirimkan. Nah, di sini dari PC 1 akan dikirimkan ke switch 1 di ruang 1. Lalu kita kirimkan lagi dari switch 1 ini ke. Nah, terlihat di sini PC 2 dan PC 3 juga menolak karena PC 1 itu mengirimkannya ke PC 7. Lalu dari switch 1 dikirimkan ke switch 2. Lalu di switch 2 ini akan membroadcast lagi untuk VLAN 10 di ruang 2 ini. Jadi yang mendapatkan paketnya hanya PC 7, PC 8 dan PC 9 tidak mendapatkannya. Lalu di PC 7 ini akan dikirimkan kembali ke switch. Setelah di switch 2 akan mengirimkan kembali ke switch 1 di ruang 1. Lalu dari switch 1 di ruang 1 ini akan dikirimkan kembali ke PC 1. Nah, dari yang tadinya ARP sekarang sudah menjadi ICMP, yang artinya PC 1 dan PC 7 itu sudah berkenalan. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkannya ke switch lagi, lalu dikirimkan ke switch 2, lalu setelah di switch 2 akan dikirimkan lagi ke PC 7. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang algoritma.
Sini kita masuk ke switch 1. Kita klik enter, lalu di sini kita bisa matikan do show interface trunk. Nah, di sini bisa terlihat ada yang namanya VLANs allowed on trunk. VLANs allowed on trunk ini artinya VLAN berapa saja yang bisa melewati interface FA07. Nah, terlihat karena default di sini terlihat dari 1 sampai 1005. Nah, di sini juga ada VLANs allowed and active in management domain. Artinya adalah VLAN seberapa saja yang mencoba melewati interface FA07 ini. Nah, terlihat di sini ada VLAN 1, 10, dan 20. Kita akan mengubahnya jadi hanya VLAN 10 dan 20 yang bisa melewati interface FA07 ini. Yang diizinkan hanya untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, caranya kita bisa masuk ke interface FA07. Lalu kita klik enter. Di sini kita bisa mengetik switch port trunk allowed VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, di sini kita bisa klik enter. Lalu kita klik exit. Kita lihat do show interface trunk. Lalu kita klik enter. Nah, bisa terlihat di sini VLANs allowed on trunk-nya hanya bisa dilewati VLAN 10 dan juga 20, dan yang diizinkan juga hanya bisa VLAN 10 dan 20. Oke, setelah itu kita akan membuat topologi ruang ketiga. Nah, di sini kita akan sama membuatnya seperti ruang 2 dan ruang 3. Bisa ketik ctrl, lalu ketik isinya. Lalu di sini kita tambahkan 3, di sini juga 3. Lalu kita klik switch-nya. Nah, setelah itu kita bagi. Nah, di sini VLAN 20. Untuk IP-nya kita akan menggunakan IP yang sama. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasinya. Kita masukkan IP-nya satu persatu. 10.7. Enter. Kita masukkan lagi. Kita juga akan mengkonfigurasi yang di VLAN 20.
jika sudah, kita masukkan interface ini ke switch FA01, FA02, 03, 4, 5, dan 6. Kita masuk ke launch LI, lalu kita klik enable, config, lalu VLAN 10. Kita samakan namanya jadi gaming. Lalu kita exit sekali, masukkan interface range FA01 sampai 3, lalu switch port, mode akses, lalu port akses VLAN 10. Nah, kita exit, lalu kita masukkan VLAN 20, name programming, VLAN 20, name marketing, lalu exit sekali, lalu masukkan interface range FA04 sampai 6, lalu enter, lalu kita ketik lalu ketikkan akses VLAN 20. Nah, di sini kita bisa klik exit, lalu kita lihat dulu show VLAN brief. Nah, VLAN 10 programming dan 20 marketing interface-nya sudah aktif atau sudah masuk. Nah, di sini kita bisa ketik close, lalu kita sambungkan dari switch 2 ke switch ruang 3. Nah, setelah membuat topologi ketiga, kita akan menambahkan yang namanya LMS. Apa itu LMS? LMS adalah multi-layer switch. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita sambungkan MLS ini ke switch 3 atau ruang 3. Nah, kita masuk ke switch 3. Nah, lalu di sini ketik enable, lalu masuk ke config, lalu kita masuk ke interface. Kita bisa lihat di sini interface-nya FA08. Interface FA08. Lalu kita klik enter. Di sini kita tulis switch port mode trunk. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita bisa exit, lalu show interface trunk. Nah, bisa dilihat di sini interface FA07 dan interface FA08 itu sudah dalam mode on dan juga statusnya sudah trunking. Nah, setelah di sini kita masuk ke sini. Di sini kita klik enable, lalu config. Setelah itu kita masukkan interface yang di belah sini. Ini interface FA01. Nah, kita masukkan interface FA01. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketik switch port mode trunk. Lalu kita enter. Nah, di sini kita menemukan comment rejected. Bahwa comment rejected ini artinya interface FA01 itu tidak bisa melakukan trunk karena calculation-nya itu auto. Nah, di sini mode trunk itu ada dua. Yang satu ada ESL yang punyanya Cisco dan yang satu itu ada 802.1Q yang open standard.
Mode ESL ini artinya apabila switch yang Cisco bertemu lagi dengan yang Cisco, itu bisa melakukan ESL, tetapi yang mode 802.1Q ini artinya open standard. Artinya switch Cisco ketemu switch widget itu bisa dilakukan. Ada app calculation.1Q. Untuk yang MLS ini support untuk ESL dan .1Q. Tapi switch yang di ruang 3 dan ruang 2 itu tidak support pada mode ESL. Makanya kalau kita coba di switch yang ruang 3 ini, maka akan langsung ke .1Q. Tidak dengan MLS ini yang akan bingung karena akan menggunakan .1Q atau ESL. Jadi sebelum kita masuk ke switch mode terang, kita coba dulu config encapsulation-nya. Caranya switch port terang encapsulation. Nah, .1Q. Setelah enter, switch port mode terang. Lalu enter lagi. Di sini kita bisa mengetikkan exit sekali, lalu do show interface terang. Lalu enter. Bisa dilihat di sini untuk interface FA01-nya di sini modenya sudah on dan juga statusnya sudah trunking. Lalu di sini kita akan belajar tentang aerodynamic trunking protocol. Nah, di sini ada tabel DTP atau Dynamic Trunking Protocol yang disingkat tabel DTP. Nah, kita sudah belajar mode trunk dan juga mode akses. Kita akan menambahkan jadi mode dynamic auto dan dynamic desirable. Mode trunk ini menuju pada switch, sementara mode akses itu menuju pada end device. Nah, di sini juga kita akan belajar dynamic auto dan dynamic desirable. Di sini dynamic auto bertemu di dynamic auto akan menjadi akses dan dynamic auto bertemu dynamic desirable itu akan menjadi trunk. Dynamic auto dan bertemu di trunk itu akan menjadi trunk. Dan dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Misalnya switch 1 dikonfigurasi dynamic desirable dan switch 2 dikonfigurasi dynamic auto, maka kabelnya akan menjadi trunk. Nah, di sini untuk dynamic auto sifatnya menunggu, sementara untuk dynamic desirable sifatnya mengajak, dan untuk sifat trunk itu memaksa, sama dengan sifat akses yaitu memaksa. Nah, dynamic auto menunggu dan trunk memaksa, maka hasilnya akan memaksa yaitu trunk. Nah, di sini kita akan melakukan praktek tentang dynamic trunking protocol. Nah, di sini kita siapkan buah switch. Lalu kita sambungkan switch ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu CLI yang ini. Lalu di sini kita klik enable. Setelah itu kita ketikkan show interface FA01 switch port. Lalu ketik enter. Nah, bisa dilihat di sini ada administratif mode dan operasional mode. Administratif mode ini adalah mode yang dikonfigurasikan, sementara operasional mode adalah hasil atau mode yang dijalankan. By default, pada switch tersebut adalah dynamic auto, sementara hasilnya atau mode yang dijalankan itu static access. Artinya dinamik ketemu dinamik yaitu hasilnya akses. Di sini administrasi mode yang sudah menjadi trunk dan operasional modenya sudah menjadi trunk. Lalu kita lihat di sini. Interface FA. Nah, kita lihat di sini do show, ketikkan do show interface FA
01 switch port. Nah, di sini administratif modenya juga sudah menjadi terang dan operasional modenya sudah menjadi terang. Artinya switch 5 mengajak untuk menjadi terang juga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang target dan on target. Kita klik tab simulation-nya. Nah, jadi PC 5 ini akan mengirimkan ke PC 10. Nah, kita kirimkan. Nah, di sini di switch ruang 1 atau switch 1 akan mengirimkan ke switch ruang 2 atau switch 2 yang artinya itu adalah target. Paket yang dikirimkan dari switch ke switch lagi itu artinya target. Di sini kita bisa men-tab-nya. Nah, di sini bisa dilihat di paket ARP yang ini ada .1 queue, artinya itu target. Nah, untarget adalah yang tidak ada .1 queue-nya di paket ARP-nya. Jadi, itulah target dan untarget. Nah, pada video terakhir ini kita akan belajar tentang yang namanya VLAN native. Nah, di sini kita akan ketik switch di ruangan 2. Lalu di sini kita klik enter. Di sini kita bisa menuliskan do show interface term. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada yang namanya native LAN. By default memang adalah 1. Nah, kalian bisa lihat di sini interface FA07 itu native LAN-nya 1. Nah, interface FA07 itu kabel yang menghubungkan dari switch 3 ke switch 2. Kalian bisa lihat di sini interface FA08 itu native VLAN-nya by default itu 1. Nah, FA08 itu yang terhubung dari switch 2 ke switch 3. Nah, terlihat di sini FA07 itu native VLAN-nya by default itu 1 dan FA08-nya juga by default itu 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-target. Nah, di sini kita akan mengganti native VLAN by default ini kepada native VLAN 20 atau VLAN 20. Caranya kita masuk ke interface yang terhubung. Nah, di sini interface switch 2 ke interface switch 3 itu interface-nya FA08 dan switch 3 itu FA07. Nah, di sini kita tulis interface FA08. Lalu kita klik enter. Di sini kita klikkan switch port trunk native VLAN. Nah, kita ganti native VLAN-nya menjadi 20. Lalu kita klik enter. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ketik do show interface trunk. Lalu kita klik enter. Nah, terlihat di sini interface FA08 itu native VLAN-nya sudah berubah menjadi native VLAN 20, tidak lagi native VLAN 1. Nah, di switch 3 ini kita juga akan mengubahnya menjadi native VLAN 20. Kita klik di sini interface FA07. Lalu kita klik enter. Lalu di sini klik switch port trunk native VLAN 20. Kita klik enter lalu exit sekali. Nah, di sini kita bisa mengetikkan do show interface trunk. Nah, terlihat di sini interface FA07 sudah native VLAN 20 dan FA08 itu juga sudah 20. Nah, ke switch 3. Nah, terlihat di sini interface FA07 juga sudah native VLAN 20 dan FA08 itu juga sudah 20. Nah, untuk ngetesnya kita akan ke tab simulation, lalu kita akan mengirimkan paket dari PC 10 ke PC 16. Nah, di sini kita kirimkan PC 10 akan mengirimkan ke switch ruang 2, lalu switch ruang 2 akan mengirimkan ke switch ruang 3, lalu di switch ruang 3 dikirimkan lagi ke PC 16, dikirimkan ke PC 16. Nah, PC 17 dan 18 itu menolak karena PC 10 hanya mengirimkan untuk PC 16. Lalu di sini kita dari PC 16 bisa dikirimkan lagi ke switch ruang 3, lalu di ruang 3 dikirimkan ke switch ruang 2, lalu di switch ruang 2 dikirimkan lagi ke PC 10. Di PC 10 dikirimkan lagi ke switch, lalu di switch dikirimkan lagi ke switch, lalu dikirimkan lagi ke PC 16. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ICMP
lalu kita klik. Nah, kalian bisa lihat di sini tidak ada yang namanya .1q karena fungsi native VLAN sendiri adalah mengirimkan paket data tanpa .1q. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang mengubah native VLAN yang 20 ini menjadi native VLAN 1 yang by default. Caranya, kalian bisa ketik interface FA07 lalu enter, lalu di sini kalian bisa klik switch mode from native VLAN 1, lalu klik enter. Di sini kalian bisa exit sekali, lalu FA08. Nah, kalian juga bisa mengubahnya. Kita ketikkan, kita lihat apakah sudah berubah di show interface run. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini interface FA07 dan FA08 itu native VLAN-nya sudah kembali by default. Lalu kita klik di sini. Nah, kalian di sini bisa mengetikkan show interface run. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini di switch ruang ketiga interface VLAN-nya sudah kembali by default yaitu 1. Nah, itu saja tentang native VLAN, cara mengubah native VLAN dan juga cara mengubah native VLAN. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.